Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Ngasik Ngabuburit Asyik hanya di Mansa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Mansa TV. Saya Andi Marwa Mulia Putri selaku host pada program Ngasik. Dan alhamdulillah ini adalah kali kedua saya bisa menjadi host pada Ngasik Ngabuburit Asyik. Dan tentunya pada episode kali ini kami mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Rulianto Pedungge LC-MHI. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, keadaan baik. Semoga kaum muslimin dan keluarga besar Mansatu Kota Gorontalo dalam keadaan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Mansa TV, dan tentunya pada episode kali ini kami akan berbincang topik yang sangat menarik, yaitu Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar ini dan juga Nuzulul Quran adalah dua peristiwa bersejarah bagi umat Islam yang sama-sama terjadi pada bulan Ramadan. Nah, Nuzulul Quran ini diperingati di setiap 17 Ramadan, yang dimana peristiwa Al-Quran ini diturunkan pertama kali ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurnaan agama Islam dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, dan juga untuk malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa dan penuh keberkahan dan juga kemuliaan. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mungkin Bapak, menurut Bapak nih, tanda-tanda seseorang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Silahkan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Lailatul Qadar itu adalah salah satu keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Ada beberapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan, ada dengan berpuasa, kewajiban berpuasa, kemudian dilipat gandakan amal, kemudian diturunkannya Al-Quran, dan kalau berbicara tentang diturunkannya Al-Quran, maka kita tidak bisa lepas dari Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi hu dalam ayat tersebut itu kembali kepada Lailatul Qadar. Kembali kepada Al-Qur'an. Inna anzalnahu. Jadi kenapa Allah tidak menyebutkan Al-Qur'an? Karena biasanya sesuatu yang mulia itu tidak disebutkan. Jadi dia langsung inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkannya itu pada malam Qadar. Jadi Lailatul Qadar. Nah, ada banyak sekali riwayat tentang Lailatul Qadar ini, malam Qadar ini. Jadi Lailatul Qadar itu sendiri dia dari dua kata, Lailah dengan Qadar. Jadi Lailah itu malam, kemudian Qadar itu bermakna kemuliaan. Nah, kemuliaan ini karena diturunkannya Al-Qur'an dan juga khairu min alfi syahrin. Salah satu misalnya tanda yang ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau malam Qadar, Lailatul Qadar malamnya maka pagi harinya itu udara akan terasa sejuk, kemudian matahari tidak bersinar panas, kemudian ada angin sepoi-sepoi dan kedamaian terasa pada pagi itu. Tapi sesuatu yang sangat pasti bahwa pada malam Qadar itu, pada Lailatul Qadar itu turun malaikat.
Jadi tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi in anzalnahu fi lailatul qadri, lailatul qadri khairum wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Jadi malaikat turun kepada di bumi. Makanya salah satu makna qadar itu yang ditafsirkan oleh para ulama itu adalah bermakna sempit. Kenapa bermakna sempit? Karena ada banyak sekali malaikat yang silih berganti turun ke bumi. Jadi kalau kita lihat misalnya riwayat bagaimana malaikat Jibril menampakkan wujudnya yang asli kepada Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, itu kan hampir langit dunia itu tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Bayangkan kalau semua malaikat silih berganti turun ke bumi, tentu bumi pada saat itu akan terlihat sangat berdesak-desakan. Iya. Nah, jadi turun malaikat. Nah, siapa-siapa yang malaikat dengan bersengaja datang bertamu atau datang kepada orang tersebut, itulah yang mendapatkan salah satu tanda yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena kita merujuk kepada ayat. Kalau ayat itu jelas, jadi tatanazzal alaihimul malaikatu, jadi turun malaikat. Nah, tentu orang yang malaikat datang turun kepadanya dengan sengaja berkunjung ke rumahnya itu adalah orang tentu yang disabdakan oleh Rasulullah yang imanan wahtisaban itu. Jadi semua umat Islam mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar itu, tetapi tentu tidak semua mendapatkannya. Apalagi Rasulullah atau malam Qadar itu kan disembunyikan. Meskipun dalam riwayat Rasulullah mengetahui, dan misalnya Abdullah bin Anas pernah bertanya kepada Rasul tentang malam Qadar tersebut, tetapi Rasulullah tidak memberitahukan. Maka tanda yang utama itu adalah terjadi kedamaian dan malaikat bersengaja untuk datang kepada orang tersebut. Kita kasih ilustrasi, misalnya kalau ada tamu agung, kita kan bersama-sama atau orang-orang datang untuk menyambut. Tetapi kan ketika dia datang, itu kan dia hanya akan datang kepada orang-orang tertentu, dan bahkan yang sempat bersalaman atau sempat berdialog dengan tamu tersebut kan tidak semua orang. Ya. Jadi tamu itu dia datang kepada orang-orang dengan kriteria tertentu. Nah, kedatangan malaikat itu kalau kita merujuk kepada ayat yang lain, terutama tentang kejadian Perang Badar, ya. Perang Badar itu salah satu ayat yang menceritakan itu turun juga malaikat dalam Quran surat Al-Imran. Bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim haja. Jadi syarat malaikat turun pada Perang Badar itu adalah beramal soleh dan bertakwa. Nah, puasa ini kan tujuannya adalah takwa. Jadi kalau misalnya orang beramal soleh kemudian dia bertakwa, itu bisa kemungkinan besar dia mendapatkan Lailatul Qadar dan didatangi oleh malaikat. Adapun tanda-tandanya dia sendiri yang bisa merasakannya. Baik. Jadi seperti yang Ustadz katakan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar, seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu dari keimanan dan juga ketakwaan seseorang tersebut. Tetapi yang hanya bisa merasakan tanda-tanda itu adalah diri mereka sendiri, ya Ustadz ya. Baik. Yang kita tahu nih bahwa turunnya malam Lailatul Qadar ini kan dirahasiakan oleh Allah. Dan juga waktunya tidak disampaikan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada tanda-tandanya nih Ustadz, seperti Ustadz bilang bahwa angin sepoi-sepoi. Nah, mungkin menurut Ustadz nih, kira-kira tanda-tanda Lailatul Qadar itu seperti apa, Ustadz? Iya. Begini, para ulama berbeda pendapat apakah Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun ataukah hanya terjadi satu kali
Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu hanya terjadi 2 kali. Sementara kejadian yang turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, lapisan langit yang ke-7, ke Baitul Izzah, yang lapisan langit pertama, langit dunia namanya, itu hanya terjadi 1 kali. Dan itulah yang disepakati atau yang disampaikan oleh para ulama, yaitu malam Qadar itu. Yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari secara keseluruhan. Nah, nanti dari Baitul Izzah kepada Rasul itu berangsur-angsur per ayat. Nah, berangsur-angsurnya turunnya Al-Quran itu terjadi pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang biasanya kita lazim katakan sebagai nuzulul Quran di Indonesia. Nah, kenapa sebagian ulama mengatakan hanya terjadi 1 kali? Yaitu ketika proses pertama kali Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit ke-7 ke langit dunia. Itu malam Qadar itu. Nah, tetapi sebagian besar ulama meneguhkan bahwa dia terjadi setiap tahun. Nah, apa yang meneguhkannya? Misalnya riwayat yang tadi saya sampaikan, Abdullah bin Anas pernah bertanya kepada Rasul, kira-kira kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, kemudian Rasul bilang begini, laula ayatrukun nasu as-salata illa tilka lailah la akhbartuka. Seandainya manusia tidak akan meninggalkan sholat kecuali pada malam tersebut, maka aku akan memberitahukanmu. La akhbartuka. Saya akan kasih tahu kapan itu Lailatul Qadar. Nah, jadi dia disembunyikan. Jadi kalau melihat isyarat tersebut, sesungguhnya Rasul tahu. Tapi Rasul tidak memberitahukan karena jangan sampai manusia hanya berfokus beribadah di malam itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada riwayat yang menyatakan bahwa Anas bin Malik Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa seseorang apabila dia beramal soleh dan bertakwa sepanjang tahun, maka dia dapat dipastikan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat besar, juga berkata, menanggapi pendapat daripada Ibnu Mas'ud itu, mengatakan bahwa semoga Ibnu Mas'ud diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Ubay bin Ka'ab bertanya, sesungguhnya Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Jadi sudah ada indikasi 27 Ramadan. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis Rasul yang mengatakan taharru Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau kita hubungkan lagi bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil, maka bisa jadi dia pada malam tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, ini sudah mulai mendekat. Jadi dia sudah ada tanda ke tanggal 27. Kalau misalnya memang dia ganjil. Sementara tadi riwayat mengatakan tanggal 27. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan misalnya ada seorang penafsir itu mengutip pendapat seorang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa jumlah huruf ini pendekatannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha mengetahui mana yang lebih benar, bahwa memang jumlah kata dalam surat
Al-Qadar itu ada 30 kata. Dari inna anzalnahu sampai dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ada 30 kata. Ketika kata salamun hiya, terjadi kedamaian, hiya itu kembali ke Lailatul Qadar. Jadi dia harus pakai hiya karena dia Laila. Laila itu muannas, maka dia menggunakan kalimat hiya. Salamun hiya itu pas pada urutan kata yang ke-27. Jadi 27, salamun hiya hatta matla'il fajr. Masih ada 3 kata. Jadi 27, 28, 29, 30. Itu merujuk kepada jumlah hari. Ini beberapa pendapat ya. Nah, maka nuzulul Quran di Timur Tengah itu berbeda dengan di Indonesia. Di negara-negara Arab, khususnya di Timur Tengah, di Mesir misalnya, mereka merayakan nuzulul Quran pada tanggal 27 Ramadan, bukan 17 Ramadan. Sementara kita di Indonesia biasanya 17 Ramadan. Kenapa? Karena 17 Ramadan lah memang Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasul di Gua Hira. Sementara yang menjadi patokan kaum muslimin yang ada di Timur Tengah adalah Lailatul Qadar yang Al-Quran diturunkan pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi mereka merayakannya itu pada tanggal 27. Ya. Tapi wallahu alam, apakah memang tanggal 27 itu atau tidak? Iya. Yang jelas setiap orang seperti saya sampaikan tadi itu punya pengalaman spiritual, pengalaman ruhani, karena memang kan salamun hiya hatta matla'il fajr, akan terjadi kedamaian, keselamatan sampai dengan terbitnya fajar. Nah, keselamatan dan kedamaian itu adalah pengalaman spiritual. Dan pengalaman spiritual itu kalau kita hubungkan dengan hadirnya malaikat, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Wah, baik. Masya Allah. Jadi semakin asik nih Bapak bincangan kita hari ini nih. Nah, mungkin untuk pemirsa Mansa TV, jangan kemana-mana, tetap di Ngasyik Ngabuburit Asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnawati Esmuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat melaksanakan ibadah 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Andreas Gango, Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, sekaligus sebagai alumni MAN Gorontalo. Atas nama pribadi dan Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah menyampaikan marhaban Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua bisa dapat meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya Haji Asrul Lasapa SAG, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahul musta'an, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademik MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kembali lagi bersama kami di program Ngasyik Ngabuburit Asyik.
Wah, tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu seperti apa. Nah, tadi kan biasanya umat muslim ini kan dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan di 10 hari terakhir Ramadan. Namun sayangnya tidak ada yang tahu pasti nih bahwa kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Nah, ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal-tanggal ganjil. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 27 bulan Ramadan. Nah, mungkin tadi Ustadz juga mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan secara keseluruhan itu dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, benar sekali. Nah, Ustadz, mungkin dari Ustadz nih bisa memotivasi kepada pemirsa Mansa TV untuk membaca Al-Quran dengan tantangan media sosial saat ini. Jadi begini, memang ada salah kaprah kita, ya, bahwa Al-Quran itu kan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita yang pertama thariqatul haya. Wasilatul haya, sarana hidup. Kita ditempatkan di bumi, kemudian bumi ini dilengkapi oksigen, kemudian ada tanah menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ada rizki dan lain sebagainya. Kita makan. Nah, setelah ada wasilatul haya, maka ada thariqatul haya, ada way of life. Jadi ada cara bagaimana kita mestinya hidup. Bertahan hidup dia. Iya. Nah, kita bagaimana mestinya hidup itu Al-Quran. Di Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Nah, sementara kita punya kecenderungan yang salah. Biasanya kita akrab dengan Al-Quran itu kalau misalnya ada yang meninggal. Iya, benar. Ya, misalnya ada yang meninggal. Padahal di Al-Quran itu semua aspek kehidupan kita yang kita butuhkan secara mendasar itu diatur. Ya, misalnya hubungan sosial antara manusia itu kan jelas sekali dalam misalnya Quran surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama itu adalah yang menghardik anak yatim, yang tidak mau memberikan makan fakir miskin. Ini kan hubungan-hubungan sosial. Dalam dalam perdagangan, ya, dalam interaksi muamalah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan cara perniagaan jual beli, dan jual beli itu lagi tarodin minkum, harus ada ridho. Wa halallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan pondasi-pondasi yang penopang yang ada di masyarakat, kehidupan kita yang ada di dunia. Meskipun memang alam akhirat kemudian bagaimana kita mempersiapkannya itu ada dalam Al-Quran, tetapi semua yang kita butuhkan secara mendasar dalam kehidupan itu diatur dalam Al-Quran. Nah, sementara kita akrab dengan Al-Quran itu pada saat-saat kematian itu, pada saat ini yang salah. Nah, Al-Quran sendiri dia adalah kitab Allah. Jadi Allah menurunkannya itu, kita ini kan begini, kita ini kan diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita. Sebagai ilustrasi misalnya, kalau kita beli handphone Samsung, buku petunjuk manualnya itu Samsung yang keluarkan. Kalau kita beli motor misalnya, motor Honda, tidak mungkin buku petunjuk manualnya, buku servisnya Suzuki yang ini. Jadi kalau kita manusia, Allah yang menciptakan, maka Allah yang bikin standar operasional kita, buku petunjuk standar manual kita itu Allah yang berikan. Apa dia? Berupa wahyu. Nah, wahyu kitab. Nah, kebetulan artinya Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna, kitab yang penyempurna daripada syariat-syariat yang lain. Jadi kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi Al-Quran ini memang betul-betul dari Allah. Tidak mungkin dari manusia. Dari dulu itu sudah ayat Al-Quran mengatakan kullau inistama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Jadi meskipun umat manusia bahkan dengan jin sekalipun berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini dan mereka saling membantu, itu tidak akan mampu. Itu sejak awal 15.500 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyatakan seperti itu dan tidak ada yang mampu. Maka dia betul-betul memang dari Allah, dan dia terjaga
bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bahasa yang hidup. Bahasa yang hidup dalam artian 1500 tahun yang lalu bahasa itu digunakan oleh Al-Quran, sampai dengan saat ini bahasa-bahasa yang dalam Al-Quran itu masih dituturkan secara fusha di sana, di ini berbeda. Misalnya kalau kita ambil contoh misalnya bahasa Sangsekerta yang jadi cikal bakal bahasa kita, itu sudah tidak sudah hilang. Bahasa Indonesia saja sudah berapa kali penyempurnaan ejaan, ya, kemudian serapan katanya juga buku-buku yang kita baca 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, itu sudah susah dipahami untuk sekarang. Tapi kalau Quran, bayangkan 1500 tahun yang lalu diturunkan, itu sampai sekarang bahasanya bahasa hidup dan masih dimengerti, dan itulah bahasa yang digunakan sekarang karena memang Allah kan berjanji untuk menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Satu-satunya kitab, buku yang banyak sekali dihafalkan oleh manusia adalah Al-Quran. Bahkan dengan umur yang masih belia. Iya, Kita lihat anak-anak yang di rumah-rumah tahfiz Quran itu kan yang masih umur 4 tahun, masih umur 5 tahun, yang juara di Timur Tengah itu kan orang Indonesia masih sangat belia, masih umur 5 tahun, yang hafiz 30 juz. Jadi luar biasa. Belum kita tinjau daripada sisi mukjizat Al-Quran. Banyak sekali sih karakteristik Al-Quran yang kalau kita gali itu sangat luar biasa. Dan satu-satunya kitab atau buku yang kalau kita baca itu definisinya muta'abbadu bitilawatihi, ibadah membacanya, itu adalah Al-Quran. Nah, orang terbiasa dengan handphone, alhamdulillah sekarang di handphone juga sudah ada Al-Quran Android. Nah, jadi bisa untuk ini kan aplikasikan. Dan satu hurufnya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan satu kata tapi satu huruf. Satu hurufnya. Jadi satu hurufnya 10 kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cuma baca alif lam mim itu sudah ada 3 ayat. Jadi sudah ada 30. Apalagi kalau kita baca Al-Quran. Wah, Masya Allah. Jadi ini pesan dari Ustadz nih, bahwa kita harus sering nih membaca Al-Quran, karena kan kalau kita membaca satu ayat saja, satu huruf di Al-Quran itu akan mendapat 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz, selanjutnya nih, kan di situasi sekarang ini kan puasanya ada yang berbeda-beda mulainya. Ada yang puasanya duluan, ada yang puasanya ikut aturan pemerintah kan sekarang. Nah, mungkin sekarang yang kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu kan turun pada malam-malam ganjil, dan sekarang ada yang puasanya genap dan juga ganjil. Nah, mungkin bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal tersebut? Silahkan, Ustadz. Perbedaan pendapat itu memang tidak menutup kemungkinan akan terjadi, ya, karena memang karakteristik manusia, kemudian juga ketersediaan dalil yang ada. Dalam menafsirkan satu huruf saja di dalam Al-Quran itu ulama bisa berbeda pendapat. Ya, itu hanya satu huruf. Apalagi kalau misalnya memahami satu redaksi hadis. Ya. Nah, jadi yang berbeda-beda ini kan sebenarnya adalah perbedaan di dalam melihat dalil tersebut. Tetapi pada hakikat malam qadar itu kan pendapat yang mengatakan bahwa terjadi di malam ganjil itu adalah pendapat, ya. Sementara hampir tidak ada kesepakatan juga bahwa itu terjadi pada malam ganjil. Tetapi bisa jadi ketika dia turun itu mungkin malam ganjil di orang yang di pihak lain, malam genap di pihak lain. Tetapi kejadiannya betul-betul terjadi. Nah, kejadian yang betul-betul terjadi itu itulah yang menjadi inti daripada Lailatul Qadar tersebut. Ya, sementara perbedaan itu adalah perbedaan yang bisa kita sepelekan karena kejadiannya itu pasti, tetapi perhitungannya itu kan berdasarkan pendekatan masing-masing dalil. Tetapi kejadiannya itu adalah kejadian Lailatul Qadar adalah kejadian yang akan pasti. Akan terjadi. Ya. Baik, luar biasa. Jadi kata Ustadz tadi bahwa tidak apa-apa ya Ustadz beda pendapat asal
Lailatul Qadar ini pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu pemirsa Mansa TV, jangan kemana-mana, tetap di Ngasyik Ngabuburit Asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sivitas akademika MA Muhammadiyah Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah Kota Gorontalo bersama staf Dewan Guru dan staf Tata Usaha mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Madrasah Aliyah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Herat Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Wanita Persatuan Mansatu Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi bersama kami di program Ngasyik Ngabuburit Asyik. Wah, alhamdulillah sekarang sudah di penghujung acara kali ini ya Ustadz ya. Nah, mungkin pemirsa Mansa TV ingin sekali nih mendengarkan closing statement dari Ustadz. Silahkan. Jadi kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali berada pada nuansa bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak satupun jiwa yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Maka gunakan kesempatan yang baik ini, dan kemuliaan bulan Ramadan itu adalah dengan dimuliakannya dengan Lailatul Qadar, dengan nuzulul Quran. Maka untuk menghidupkan bulan Ramadan yang terbaik adalah dengan memuliakannya sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan. Maka yang terbaik untuk memuliakan bulan Ramadan itu adalah dengan memuliakannya dengan Lailatul Qadar dan dengan Al-Quran. Jadi kita sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan bahwa puncak penilaian bulan Ramadan itu adalah pada 10 malam terakhir. Jangan sampai kita punya kecenderungan yang salah. Karena memang ya ini kita punya kebiasaan yang memang setiap tahun terjadi. Apa itu? Bazar Ramadan menjelang Lebaran, identik dengan pasar senggol. Iya benar. Kemudian ada malam pasang lampu yang memang tradisi dulunya itu adalah sangat baik. Dia sebagai penanda jalan untuk orang-orang pergi ke masjid. Kemudian juga sebagai penanda untuk orang yang zakat fitrah. Nah, sekarang kan berubah. Iya benar. Berubah. Nah, itu yang kita harus perhatikan ya, bahwa kita gunakan momen ini sebaik-baiknya. Bisa saja kita bersukaria dengan hal tersebut dalam batasan-batasan yang wajar. Ya, dalam batasan-batasan wajar dan batasan-batasan yang mubah. Kita tidak tinggalkan tarawih kita tidak tinggalkan baca Al-Quran kita, tetapi sesekali misalnya kita ingin bersama dengan teman-teman menikmati malam pasang lampu, lihat-lihat pasar senggol, selama itu tidak ada yang kita langgar syariat, ya itu sah saja, mubah, ya.
Tetapi jangan sampai terfokus di situ. Sementara puncak daripada akhir Ramadan itu adalah pada 10 malam terakhir. Nah, kita biasanya justru pada 10 malam terakhir jumlah jemaah yang ada di masjid terjadi kemajuan. Kemajuan. Safnya maju. Safnya maju. Saya kira itu pesan yang terbaik, pesan yang closing statement. Kita gunakan Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan ini 10 malam terakhir dengan sebaik-baiknya sebagai puncak daripada bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Rasul. Wah, baik, luar biasa. Pemirsa Mansa TV, ada beberapa hal nih yang menarik dari diskusi kita tadi. Yang pertama tadi bahwa Ustadz mengatakan ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu dari diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita beribadah dan juga takwa kepada Allah. Dan juga kemudian tadi motivasi kepada pemirsa Mansa TV agar rajin-rajinlah membaca Al-Qur'annya, bahwa karena kan satu ayat saja itu kan 10 pahala, dan apalagi akan dilibatkan oleh Allah. Dan juga tadi terakhir Ustadz mengatakan, memberi pesan nih kepada pemirsa Mansa TV, gunakanlah bulan puasa tahun ini sebaik-baik mungkin agar bisa menuju keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wah, baik, luar biasa ya pemirsa Mansa TV pencerahan dari Ustadz kita kali ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah keberkahan bulan Ramadan kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya hanya di program Ngasyik Ngabuburit Asyik. Saya Andi Maromulai Putri beserta seluruh kru Mansa TV pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.